Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bayhaqi. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi SAP 2000. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Lalu untuk membuat file baru, kita akan pilih ke new model, lalu kita akan menggunakan yang 3D. Lalu kita ini ubah ke 3, ini kita ubah 2, lalu ini kita ubah 3. Lalu untuk story height-nya kita pilih 4, ini 5, lalu ini 6. Lalu kita oke. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya kita akan ke define untuk membuat material. Kita ke define, lalu ke material, lalu kita modify show material. Lalu kita pilih kita akan memasukkan material yang 30 MPa. 30 MPa. Lalu untuk kalian kalau misalnya mau mengubah warna, bisa di sini. Oke, saya akan mengubah warna ke warna hijau. Lalu kita ganti juga yang di sini jadi 30 MPa. Lalu kita ganti unitnya jadi Newton milimeter. Nah, untuk modulus elastisitasnya kita ubah jadi 23452,952 90 57 64. Ininya kita ubah jadi 30 juga. Kita oke. Lalu kita bikin lagi untuk material baru, add copy of material. Kita pilih yang bikin yang 25 MPa. Ini juga sama 25. Lalu ini kita ganti jadi 25. Lalu ini kita juga ganti jadi 25. Kita oke. Lalu setelah itu kita ke pilih new material. Lalu kita ini udah gini, lalu kita ini ganti ke rebar. Lalu kita ganti ke ya ini sudah STM ini. Lalu kita oke. Lalu kita modify some material. Lalu kita ganti namanya jadi BJ PS 420B. Ininya udah gini. Ini juga ganti BJ PS 420B. Lalu untuk modulus elastisitasnya ganti jadi 200.000. Lalu ininya epsilon y-nya kita ganti jadi 420. Lalu epsilon u-nya kita ganti 525. Lalu 525. Lalu kita oke. Lalu setelah ini kita okekan saja. Lalu untuk langkah berikutnya kita akan ke define, lalu ke section properties, lalu ke frame properties. Lalu kita akan add new properties. Lalu kita pilih concrete karena kita akan menggunakan beton. Lalu kita pilih yang persegi rektangular. Lalu kita pilih ininya, kasih nama B 30/60. Lalu depth-nya kita ganti jadi 0,6. Ini juga sama 0,3. Lalu ini kita ganti ke 25 MPa.
karena soalnya ini untuk beam. Kalau untuk kolom kita menggunakan yang 30 MPa. Lalu kita concrete reduction, ini sudah benar gini. Lalu kita pindahkan ini ke beam. Untuk top bottomnya 0,6, ini juga sama 0,6. Lalu kita akan ganti inersianya di akibat sumbu kuat inersia yang ini 3 ini, jadi 0,35. Kita oke. Lalu oke. Lalu kita juga akan buat untuk si kolomnya. Lalu kita add copy material. Untuk kolom kita menggunakan K40/40 ya. Lalu di sini kita ganti jadi 0,4. Ini pun kita ganti jadi 0,4. Lalu untuk ini kita ganti jadi 30 MPa. Ganti warnanya jadi ini aja, pink. Kita ke concrete. Lalu kita ganti ininya ke kolam, ininya kita ganti ini. Oke, sudah. Lalu kita ke set modifier. Lalu kita ganti ininya warnanya sini jadi 0,7 juga 0,7. Ini kan untuk kolom ya teman-teman. Kita oke kan. Lalu kita buat lagi untuk balok anaknya atau baloknya. Kita add copy of property. Kita ganti warnanya jadi merah. Lalu kita ganti namanya 25/50. Nah, ini kita ganti 35 MPa. Kalau kita concrete, ininya kita ganti 0,5 sama 0,25. Kita oke. Lalu kita bikin lagi satu lagi. Ini 25/45. Kalau ininya kita ganti jadi 25, ini 45. Ini sudah benar. Untuk ini 0,4 juga sama 0,4. Kita oke. Yang ini salah ya teman-teman, tadi kita modify. Ini harusnya 0,4 juga. 0,4. Oke. Lalu oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat material untuk area. Kita ke area section properties, ke area section, lalu kita add new section. Kita kasih nama 13 cm. Setelah itu ini kita ganti 0,13. Untuk bendingnya juga kita ganti jadi 0,13. Untuk materialnya kita pilih yang 25 MPa. Lalu kita oke, sudah. Kita oke. Lalu kita akan untuk mengedit gridnya atau garis-garis ininya, kita ke edit, lalu salah,
kita klik kanan pada layar, lalu kita edit grid data, lalu modify. Nah, lalu kita pilih ini, kita ganti ke spacing. Lalu kita ganti untuk spacingnya ini tuh 4,7, lalu ini 6,9, lalu ini tuh 2,8. Maaf ya teman-teman, saya sedang pilek. Lalu ini 5,7, lalu ini 3,8. Lalu ini udah bener 4. Setelah itu kita klik yang ini, lalu kita oke. Maka nanti tampilannya akan seperti ini, berubah ya teman-teman. Lalu yang langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk balok induk. Lalu kita akan memasukkan material untuk balok induknya. Lalu kita ke assign, lalu frame, lalu kita ke frame section. Bentar ya teman-teman. Ini X dulu. Nah, kita pilih yang mau di assign, karena yang di assign ini. Nah, kita kasih perintah ke frame section, kita pilih yang B30/60, lalu oke. Nah, nanti bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya kita pilih yang ini, kolom, pakai yang kita kasih material untuk kolom. Oke, ini, lalu kita kasih juga material yang ini. Lalu kita assign frame section, kita pilih yang 25/50. Kita oke. Untuk ini kita kasih material yang B30/60. Salah. Nah, ini B25/50. Benar. 25/50. Untuk ini kita kasih yang 30/60. Lalu kita akan membuat balok anak. Lalu kita pilih kolom yang ini, lalu kita ke edit, lalu kita ke replicate, lalu kita pilih yang sumbu, ke arah sumbu X nya kita klik 1 meter, dan ini nomornya 1. Oke. Nanti akan jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita juga lakukan hal yang sama pada balok yang kolom yang ini. Lalu kita edit, replicate, lalu kita, karena ini ke kiri, jadi kita min, pakai min 1,9. Oh salah teman-teman, min 1,9. Oke, nanti akan jadi seperti ini.
Lalu untuk yang bawahnya, untuk membuat balok anak di bawah ini, kita ke sini teman-teman. Lalu kita pilih yang 25/50. Ini sudah benar. Ini kita bingnya 1. Ini continuous. Bing udah benar. Lalu kita pilih di sini, lalu di sini, lalu kita ganti ke arah sumbu X. Sini masa bentar, kita ganti ke arah sumbu X. Nah, ini juga di sini teman-teman. Satu lagi. Nah, sudah. Lalu kita pilih ini untuk ke edit line untuk menyambungkan ininya, line-nya. Ini juga sama. Taruh file, ke edit line, join frame. Lalu kita akan ngasih ganti material yang balok-balok ini. Jadi pakai yang 25B, 25/45. Kita pencet balok yang akan kita ganti. Lalu ke assign, lalu ke frame section, kita pilih yang 25/45. Akan jadi seperti ini. Teman-teman, kita lihat untuk di 3D nya apakah teman-teman, ini balok ininya malah ke atas ya, jadi kita akan ke bawah. Bentar teman-teman, ini lalu kita bakal ngasih plat lantai. Kita ke sini, kita pilih, kita kasih plat lantainya sini. Kok nggak ada ya? Kita ke ini dulu untuk kita pilih
general offset fill object. Oke, maka kan kelihatan plat lantainya. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, kalau misalnya ini belum terpecah, maka hasilnya akan bagus. Jadi kita akan pecahkan ini. Kita klik areanya, lalu kita ke edit, lalu kita edit area, di fit area, lalu kita oke. Maka jadi seperti ini. Kalau kita lakukan hal sama yang ini, kita edit area, ini kita ganti jadi 1, kita oke, juga sama edit oke, sama edit area oke. Lalu kita akan mengcopy semua batangnya ke atas. Bentar ya teman, kita klik ini. Teman-teman, ini nggak usah karena ini bukan balok anak, saya lupa. Bentar. Nah, ini. Lalu kita ke edit, lalu kita ke replicate. Karena ke atas, maka kita ganti yang sumbu Z, karena elevasi itu kita tadi kasih 4 meter ya, ini 2. Kita klik OK. Lalu kita lihat 3D ya. Oh, ada kelebihan teman-teman, maaf, bentar. Ini kelebihan. Delete. Kita semua X lagi. Kita lihat. Bentar. Kita ke X 8, kita klik lagi.
kita ke edit, replicate, pilih satu. Oke, kalau kita lihat 3D nya, nah udah. Ini nggak tahu nama teman-teman, ada selalu gini ya, delete aja teman-teman. Oke, setelah ini langkah selanjutnya sudah ya teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Untuk nanti pemasukan pembebanan akan dilanjutkan nanti dalam proses selanjutnya ya teman-teman. Saya cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.